Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadilah dengan NIM 24233020 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Keterampilan Komunikasi Telepon di Era Digital. Komunikasi telepon merupakan proses penyampaian pesan kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu. Sedangkan menurut Mulyana 2001, komunikasi melalui telepon adalah pencairan makna antara dua orang pengguna simbol-simbol atau tanda-tanda. Komunikasi disebut efektif bila mana yang menciptakan relatif sesuai dengan yang diinginkan oleh komunitor. Manfaat komunikasi telepon. Yang pertama yaitu meningkatkan efisien kerja. Keterampilan komunikasi telepon yang baik dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan kolaborasi tim. Hal ini sangat bermanfaat dalam lingkungan yang dinamis. Yang kedua, memperkuat hubungan profesional. Mampu untuk berkomunikasi dengan baik melalui telepon dapat membantu membangun kepercayaan dan hubungan yang lebih kuat dengan klien dan rekan kerja. Yang ketiga, mendukung pelayanan pelanggan. Dalam konteks pelayanan publik atau bisnis, keterampilan komunikasi telepon yang baik dapat meningkatkan kepuasan dan pelanggan menciptakan loyalitas mereka. Hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi telepon. Yang pertama yaitu jawab dengan cepat, sopan dan ramah, bahasa yang jelas dan sopan, mendengarkan, intonasi dan kecepatan berbicara, mengakhiri dengan baik. Hal yang harus dihindari yaitu menggunakan kata yang dianggap kurang sopan, bersuara keras, berbicara dengan orang lain ketika masih dalam panggilan, membiarkan penelpon menunggu tanpa alasan yang jelas, berbicara dengan nada memerintah. Selanjutnya yaitu media massa. Media massa adalah sarana yang digunakan untuk penyebaran pesan kepada masyarakat secara luas dan bersifat heterogen. Ini mencakup berbagai bentuk media termasuk media cetak seperti surat kabar, majalah, media elektronik, radio, televisi, dan media digital, situs berita online dan platform sosial. Jenis media massa yang pertama yaitu media cetak, koran atau surat kabar, publikasi harian atau mingguan yang berisikan berita atau artikel, opini, iklan. Yang kedua itu majalah, terbitan mereka yang berfokus pada topik-topik tertentu seperti mode, hiburan, kesehatan, dan teknologi. Media elektronik. Yang pertama itu radio, media audio yang menyiarkan berita, musik, dan program hiburan melalui gelombang radio. Yang kedua yaitu televisi, media audiovisual yang menyajikan berita, hiburan, dan informasi melalui siaran gambar suara. Yang ketiga itu film, media visual yang digunakan untuk hiburan dan menyampaikan pesan melalui cerita yang direkam. Yang ketiga itu media digital seperti internet, jaringan global yang menyediakan akses ke berbagai informasi ke platform komunikasi termasuk web, berita online, blog, dan media sosial. Media sosial, platform online yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi berbagai informasi dan membuat konten, misalnya Instagram, Twitter. Fungsi komunikasi media massa. Yang pertama yaitu fungsi informasi, menyampaikan informasi kepada khalayak ramai tentang peristiwa yang terjadi. Yang kedua, fungsi edukasi, meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak dan masyarakat tentang isu-isu yang terjadi. Yang ketiga, fungsi hiburan, menyajikan hiburan seperti musik, film, dan juga acara televisi. Dampak media massa dapat terbagi dua, itu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif, penyebaran informasi yang cepat, membangun hubungan, partisipasi publik, dan sarana hiburan. Sementara dampak negatif yaitu penyebaran informasi palsu, pengaruh buruk pada generasi muda, kecanduan internet, masalah kesehatan mental, dan juga menurunnya interaksi tatap muka. Baik, cukup sekian penjelasan materi dari saya ucapkan terima kasih.